9. Koneksi antar materi budaya positif oleh Pujasari Purnama, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palangkaraya. Pada modul 1, kita belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana Bapak KHD mengungkapkan bahwa pendidikan adalah proses menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Tujuan dari pendidikan adalah agar anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi, kebahagiaan dalam belajar adalah hal yang utama. Kemudian dalam pendidikannya, anak dituntun menemukan kemerdekaannya dalam proses belajar dengan terus mengedepankan pembelajaran yang berpihak kepada anak hingga mampu tercapainya profil pelajar Pancasila. Maka konsep merdeka belajar itu sudah diungkapkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kemudian, peran dan nilai guru penggerak adalah peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, menggerakkan komunitas praktis, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai dari guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Visi dari guru penggerak adalah membentuk peserta didik yang merdeka belajar dan berkarakter terpelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah visi dari guru penggerak, yaitu terciptanya pelajar-pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai tujuan itu, pada visi guru penggerak dipelajari yang namanya paradigma inquiry apresiatif atau disingkat IA, yang mana inquiry apresiatif adalah model manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, yaitu salah satu modelnya itu Bagja, di mana kita awali dengan ketika kita ingin membuat suatu perubahan, kita awali dengan buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dengan model Bagja, kita dapat merancang, kemudian melaksanakan suatu manajemen perubahan dengan memperhatikan kekuatan yang kita miliki. Kemudian budaya positif. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan merdeka belajar, yaitu harus menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi pertama, seseorang berperilaku yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu untuk menjadi orang yang memiliki dan menghargai dirinya sendiri, serta memiliki nilai-nilai yang teguh dipercaya. Murid-murid kita, yaitu harus menjadi orang yang mana mereka menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu,
Bagaimana cara menumbuhkan budaya positif? Tentu yang pertama adalah memenuhi yang namanya kebutuhan dasar peserta didik. Seorang guru harus mengetahui kebutuhan dasar peserta didik. Kemudian guru juga harus memahami posisi kontrol seperti apa yang harus dan baik dilakukan. Kemudian melakukan segitiga restitusi. Salah satu contoh budaya positif adalah dari kata kita biasanya menggunakan yang namanya kata peraturan kelas, di mana peraturan kelas itu biasanya guru yang melakukan. Dalam menumbuhkan budaya positif, kata peraturan kelas akan lebih baik diganti dengan keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas dibuat bersama-sama antara guru dan peserta didik, di mana akhirnya ini menjadi kepercayaan kelas. Lalu, kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar dari seseorang itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, kemudian kebutuhan untuk penguasaan, jadi pengakuan atas kemampuannya, kemudian kebutuhan atas kesenangan, kebutuhan atas bertahan hidup, dan kebutuhan atas kebebasan, jadi kebutuhan atas pilihan. Ketika kita sebagai seorang guru harus memahami kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru itu biasanya ada yang namanya kontrol penghukum. Ketika siswa melakukan salah, langsung dihukum. Kemudian ada juga posisi kontrol sebagai teman. Nah, ketika posisi guru sebagai teman, ada sisi positifnya, yaitu akhirnya siswa lebih terbuka kepada guru, akan tetapi ketika posisi teman, terkadang siswa tidak menghargai gurunya. Kemudian ada juga posisi kontrol, di mana guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Terkadang hal ini bisa dilakukan guru dengan kata-kata yang halus, misal dengan mengatakan, mengapa tidak memperhatikan ibu, sedangkan ibu sudah berusaha dengan keras, berusaha dengan baik mengajar kamu. Nah, pembuat orang merasa bersalah, di mana guru mengatakan kata-kata yang halus dan membuat peserta didik merasa kecewa. Dari kelima posisi kontrol ini sebenarnya, baik itu penghukum, teman, pembuat orang merasa bersalah, kemudian monitor atau pemantau. Ketika guru menjadi monitor atau pemantau, maka ini cukup baik karena guru hanya memantau dan memperhatikan peserta didik berdasarkan data dan sikap yang ditampilkan oleh peserta didik. Namun, akan lebih baik seorang guru itu adalah menjadi sebagai manajer. Guru sebagai manajer artinya membimbing peserta didik untuk menemukan sikap baik seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi digunakan ketika menyelesaikan kasus yang terjadi pada peserta didik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah adanya sisi menstabilkan identitas, di mana kita menyatakan kepada peserta didik kita bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita juga bisa mengatakan kepada peserta didik untuk menstabilkan identitas peserta didik, yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah, di mana kita bertanya kepada peserta didik yang melakukan kesalahan tanpa menjatuhkan peserta didik, tanpa membuat peserta didik merasa sangat bersalah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dalam validasi tindakan yang salah, kita mencoba bertanya kepada peserta didik kita mengapa dia melakukan kesalahan, apa alasannya.
Seperti itu. Kemudian sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah ditetapkan. Modul keempat ini, budaya positif menjadi hal keharusan ketika kita ingin mencapai visi calon guru penggerak, di mana ketika kita mulai melakukan menerapkan yang mana pendidikan menurut KHD harus pula diterapkan dengan cara yang positif. Begitu juga ketika kita mencoba menerapkan pada diri kita berperan sebagai peran dan nilai guru penggerak, haruslah setiap prosesnya diawali dan dijalani dengan memperhatikan budaya positif pada diri, sehingga pada akhirnya harapannya adalah tercapainya visi calon guru penggerak. Demikian koneksi antar materi. Terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.